nggak tahu kamu tahu apa nggak ya Lang ya, kan kamu saat itu kan masih di Lagista ya Lang ya. Nah, itu pernah live show di, kalau nggak salah kalau nggak di Prambon di Ngeronggot, aku lupa. Pokoknya ada yang lapor, ada yang komplain sama saya. Ini kamu itu di job kok nggak datang, di job kok nggak datang. Kapan aku di job? Ternyata sesuai informasi dari teman-teman dekat, si teman-teman ya ada yang bilang, yang jelas pimpinannya bilang gini, ini sudah tak job Bu, misalkan sama orang yang ngejob tadi, ini kita sudah tak job, tapi dia nggak datang. Padahal aku nggak di job gitu loh. Itu sudah bukan Sagita, itu jadi Lagista gitu loh. Itu benar-benar terjadi. Terserah Bolang mungkin masih ingat, itu aku nggak di job Lang, malah nggak ngerti dia, soalnya Bolang itu cuman taunya main gitu loh, bener-bener kayak gitu. Aku nggak masalah aku difitnah karena musisiku semuanya ikut dia, karena saat itu mungkin aku bingung harus gimana, padahal aku juga nggak mikir diri sendiri, aku tetap baik sama mereka, tapi mereka tetap ninggalin saya. Padahal 2013 akhir itu mereka masih rekaman sama aku, kalau nggak salah Ngamen 14, karena aku awal bikin Enis Production itu di Ngamen 14. Produksinya itu jelek banget karena aku masih belajar, audio juga belum menemu saat itu. Itu musisinya masih Mas Bolong dan kawan-kawan, saat itu masih Malik dan kawan-kawan. Tapi terus pas mau kasetnya sudah tak cetak, mereka semua ninggalin aku. Terus aku bilang sama yang menengahi Pak Beno itu, aku bilang, Pak, teman-teman kok nggak bisa ditemuin Pak, ini kasetnya sudah tak cetak, 20.000 keping Pak, aku gitu. Padahal itu aku uang utang gitu loh, aku utang di salah satu bank swasta, itu pun aku sulit banget utang di bank swasta pada saat itu, karena saat itu kondisiku masih gantung, belum keluar surat cerainya apa gimana ya kalau nggak salah, aku lupa. Jadi nggak jelas statusku, janda enggak, punya suami enggak. Aku nggak dipercaya sama bank-bank semuanya, yang percaya sama saya cuma satu bank di Kediri. Terus saya hutang Mas Adi, AN Promosindo, aku hutang beliau, sama aku sampai hutang sama orang yang pernah ngejob aku. Orang Kalimantan itu, orang asli Tulungagung, tak telepon, aku utang, aku ditransfer gitu loh. Jadi hutangku saat itu 500 juta lebih. Aku bikin studio ini semuanya hasil uang utangan dulu. Aku sendiri belum kenal sama Mas Kakong gitu loh. Aku bilang sama Pak Beno, Pak, ini gimana Pak, kasetnya udah cetak 20.000. Mbak En, katanya teman-teman, ngapunten ya, katanya yang nyuling minta 30 juta. Oke Pak, tak carikan uang dulu. Aku bawa uang 30 juta, aku ke rumahnya beliau. Setelah aku ke sana, nggak mau, mereka berubah pikiran lagi. Minta berapa? 50 juta. Aku cari uang lagi, minjem lagi, tetap nggak diterima lagi. Aku ke sana, berapa lagi Pak? Ini kalau kaset laku pun aku juga nggak balik modalku. Aku sudah beli hak cipta, aku sudah bayar penyanyi, aku sudah habis produksi banyak. Ini uang utangan Pak. Teman-teman minta 80 juta. Astagfirullah. Aku bilang, aku nangis, aku dipeluk adikku, keluargaku. Aku bingung saat itu, ya Allah, kok yuk kebangetan aku gitu loh. Aku sendiri, nggak punya suami, anakku ya tak apa ini sendiri sama keluargaku gitu loh. Masuk kayak mentolak, aku sudah terlanjur cetak kaset segitu banyaknya. Akhirnya ya sudahlah, itu bukan rezekiku, bukan rezeki kita nak. Akhirnya kasetnya tak bakar di belakang rumah, 20.000 keping, karena aku nggak mau sampai kaset itu nanti keluar bajakan. Akhirnya aku dituntut sama mereka. Itu yang terjadi. Aku bakar uang segitu banyak padahal uang utangan. Setelah itu
Aku mikir lagi, Ngamen 14 aku sendiri yang bikin. Aku syuting lagi, itu aku nunut di eventnya Mas Adi Promosindo, AN Promosindo itu di Merican. Aku nunut lagi, lip sync lagi di sana, bikin kaset lagi dengan formasi baru. Dengan formasi yang baru itu. Padahal kan sayang ya, aku sudah cetak kasetnya karena terakhir sempat syuting Ngamen 14 sama grup yang lama. Ya itu yang terjadi, kenapa nggak bisa keluar gitu loh. Ya saya ceritakan apa adanya, saya berani sumpah, saya nggak menambahi, nggak bohong. Kalau saya memang bohong, itu nanti saya akan mempertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat gitu. Itu yang terjadi. Oke ya sudahlah, kembang itu bukan rezekiku. Akhirnya aku bikin sama grup yang baru. Seperti itu ceritanya. Ini kembali lagi ke Dek Nela Karisma. Saat itu juga masih ikut aku kayaknya, tapi nggak tahu kok terus dengan huru hara yang masalah gimana, aku nggak ingat lagi apa yang terjadi. Pokoknya aku hanya ingat baiknya saja, semuanya tak ingat-ingat baiknya. Jadi aku jangan sampai menyimpan sakit itu, dendam itu. Kalau kadang ingat sebentar gitu udah nggak bisa detail, aku nggak mau ingat-ingat yang jelek itu. Tapi kalau yang paling aku ingat banget ya yang kaset kepingan VCD tadi. Akhirnya utangku menumpuk. Alhamdulillah aku masih ada job beberapa. Akhirnya aku bisa sedikit menyicil hutangku sedikit demi sedikit. Terus jadi aku pengen berpesan ke kalian semuanya, untuk para pendatang baru, baik artis, musisi atau siapapun juga, aku pengen berpesan ke kalian semua, semuanya pernah di atas. Dan tidak memungkinkan juga, dan itu akan menjadi mungkin kalau nanti suatu saat kalian sudah menjadi seperti saya, tidak menjadi di entertain, maksud saya sudah tidak tenar, viral lagi, ngehit lagi. Hargailah untuk para senior kalian, karena mereka juga pernah viral pada masanya, cuman bedanya sekarang digital. Kalau dulu kaset VCD, saya minta maaf kepada semua pihak. Intinya kita semuanya baik-baik saja, saya sama Nela baik-baik saja, cuman karena masalah komentar yang saling memojokkan saya, menyudutkan saya, dan akhirnya saya harus menjawab yang sebenarnya. Saya mohon maaf untuk semua pihak. Dan saya ulangi sekali lagi untuk para pendatang baru, jangan sampai berubah. Kalau kalian memang kenal, tolonglah dibalas. Kalau nggak kenal mungkin kita memaklumi ya nggak balas DM. Wong sekelas, mohon maaf, Mae Soimah, Mak Soimah itu aja kalau tak DM selalu bales. Bahkan saya dibuatin ucapan ulang tahun buat Mas Kakong Lintang itu, Via Valen juga bales, Happy Asmara juga bales. Bahkan mamanya itu teman baik saya, semua keluarganya baik sama saya gitu loh. Jangan sampai nanti kalian kalau sudah terkenal lupa sama orang-orang yang pernah baik pada kalian. Tugas saya waktu itu, walaupun sampai sekarang, saya hanya ingin mempromokan para artis, khususnya Jawa Timur, merangkul semuanya yang ingin promo di sini silahkan, saya persilahkan untuk mengembangkan bakatnya. Itu aja. Terus nggak tahu lagi aku mau bilang apa, karena apa yang mau tak sampaikan aku lupa gitu loh. Itu sudah ciri khasku, aku setiap mau menyampaikan lupa. Mungkin nanti kalau di tengah-tengah acara aku ingat ya aku sampaikan lagi kepada kalian. Saya mohon maaf untuk semuanya. Intinya itu aja.